Karena banyak sekali di tempat kita orang punya keyakinan tertentu, namun sumbernya katanya dan katanya. Tuhan orang musyrik itu nggak bisa bikin orang jadi kualat. Hati-hati loh ya, nek sampeyan nyinggung kebo bule, uripe susah. Bener nggak kayak gini? Nggak bener. La yadurruhum, nggak bisa ngasih apapun. Orang musyrik meyakini bahwa arwah yang mereka sembah akan mengantarkan doa mereka kepada Allah. Maka dia berdoa di kuburan A, dia berdoa di kuburan B, di tempat-tempat keramat, karena dia yakini di sini ada arwah yang akan mengantarkan doaku kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian akidah yang benar. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akidah yang benar? Akidah sahihah atau akidah yang benar adalah keyakinan yang sesuai realita. Keyakinan yang sesuai realita. Akidah yang benar adalah akidah yang sesuai realita. Ketika orang belum pernah melihat Ka'bah, dia meyakini bahwa Ka'bah di kota Mekah. Berarti nilai keyakinan ini salah atau benar? Saya ulangi ya. Misalnya, ada di antara teman-teman yang saya belum pernah umroh, belum pernah haji. Bapak yakin kalau Ka'bah ada di Mekah? Yakin Pak, 100%. Loh, kamu kan belum lihat? Iya, walaupun saya belum lihat, tapi saya yakin. Dari mana? Dari berita. Dari berita, dari informasi yang dia dengar. Maka keyakinan dia ini berdasarkan berita, walaupun belum dia buktikan, ya, ini keyakinan benar atau salah? Benar. Kenapa? Sesuai realita. Keyakinan itu benar karena sesuai dengan realita. Baik. Sehingga orang yang meyakini sesuatu sesuai realita, itulah akidah yang sahih. Berarti kebalikannya, akidah yang menyimpang adalah meyakini sesuatu yang tidak sesuai realita. Contoh, ini obrolan orang yang nggak ngerti ketika di Tanah Suci. Ada salah satu ustadz sedang ketemu dengan dua orang dari Indonesia. Yang satu tanya, Mas dari mana? Kemudian ustadz ini bilang, dari Balikpapan. Nah, satunya komentar, oh Sumatera. Oh Sumatera. Jadi dia meyakini kota Balikpapan ada di Sumatera. Keyakinan ini salah atau benar? Hah? Salah. Keyakinan ini apa? Salah. Baik. Itu kan berkaitan dengan fenomena yang bisa kita ketahui melalui indera atau informasi manusia. Nah, kalau kajian masalah akidah itu tentang apa, Pak? Hal gaib yang tidak mungkin bisa diindra oleh manusia. Misalnya, kejadian di masa silam sebelum kita ada. Dan kejadian di masa mendatang setelah kita tidak ada. Dan kejadian pasca dunia ini berakhir, yaitu hal yang berkaitan dengan kehidupan yang kedua. Itu tidak mungkin bisa diindra. Dari mana kita tahu? Sumbernya hanya satu, wahyu. Maka segala hal yang gaib yang kita yakini jika bersumber dari sumber yang benar akan berbuah pada akidah yang lurus. Baik. Ketika orang belum pernah datang ke Masjid Nabawi, dia meyakini makam Nabi SAW ada di kota Madinah. Maka nilai keyakinan ini benar karena sesuai realita. Selanjutnya, ketika orang mana tadi? Lompat ya. Ketika orang meyakini bahwa kuburan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ada di Iran, kita menilai keyakinan ini tidak benar karena tidak sesuai realita. Ali bin Abi Thalib meninggal di Kufah dan dimakamkan di Kufah, di Irak, bukan di Iran, dan demikian seterusnya. Itulah yang dimaksud perbedaan antara akidah yang sahihah dan akidah yang fasidah. Akidah sahihah berarti keyakinan yang sesuai realita. Akidah yang rusak berarti yang tidak sesuai realita. Semua kisah dalam Al-Quran adalah kisah yang benar. Allah menceritakan itu dan dia yang paling tahu semua kejadian di alam ini. Sehingga semua kisah dalam Al-Quran bisa menjadi keyakinan bagi para pembacanya. Maka Anda yakin ada Nabi A, Anda yakin ada Nabi B, Anda yakin ada Nabi C, dan seterusnya. Itu semuanya karena kita membaca informasi yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Kebalikannya, akidah yang menyimpang. Akidah yang menyimpang berarti akidah yang bertentangan dengan realita. Bisa juga akidah yang menyimpang adalah akidah yang tidak punya sumber yang valid, tapi diyakini. Karena terkadang ada orang yang dia meyakini sesuatu, tapi nggak punya sumber. Katanya. Itu kan yang paling banyak ya. Jari ini wong tua dhisik koyo ngene Mas. Jari ini koyo ngene. Tapi dia nggak punya sumber. Doh, jari ini sapa? Jari wong tua. Wong tua jari sapa? Ya jari wong tua nih.
Akhirnya cuman jarene. Keyakinan tapi dibangun dari jarene. Itu bisa dibukukan Pak, kumpulan jarene. Karena banyak sekali di tempat kita orang punya keyakinan tertentu, namun sumbernya katanya dan katanya. Sekarang kita lihat di sini. Semua akidah kesyirikan bertentangan dengan realita. Karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Realitanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti kalau ada orang yang meyakini si A, si B, si C, sosok tertentu, dia berhak disembah dengan cara bentuk penyembahan apapun, baik dengan cara disajeni atau apapun, dia punya keyakinan yang salah. Contohnya di sini. Allah menyebut anggapan orang musyrik. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah. Padahal Tuhan itu tidak bisa ngasih bahaya maupun tidak bisa ngasih manfaat. Tuhanmu bisa membuat orang jadi kualat nggak? Oh, nggak bisa. Itu yang dimaksud dengan yadurruhum. Tuhan orang musyrik itu nggak bisa bikin orang jadi kualat. Hati-hati loh ya, nek sampeyan nyinggung kebo bule, uripe susah. Itu keyakinan dia bisa memberikan madharat. Bener nggak kayak gini? Nggak bener. La yadurruhum, nggak bisa ngasih apapun. Wala yanfa'uhum, dan dia bisa ngasih manfaat. Dia nggak bisa ngasih rizki. Wa yaqulun, alasan mereka, kenapa mereka meyakini bahwasanya berhala itu layak disembah? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Berarti keyakinan mereka menyembah berhala itu ada kaitannya dengan Allah. Mereka meyakini bahwa Tuhan yang mereka sembah itu pemberi syafaat di sisi Allah. Qul, sampaikan wahai Muhammad, atunabbi'unallah, apakah kalian mau menyampaikan kepada Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard, di mana Allah sendiri nggak pernah tahu kalau ada seperti itu di langit dan di bumi. Paham maksudnya Pak? Apakah mungkin kalian akan memberitahu sesuatu sementara Allah sendiri nggak pernah tahu kalau itu ada? Berarti mungkin ada nggak kalau Allah nggak pernah tahu? Hah? Mungkin ada atau tidak? Ya bagaimana mungkin ada? Wong Allah nggak pernah tahu. Segala yang ada pasti Allah tahu. Makhluk banyak yang tidak tahu, tapi semua yang ada Allah tahu. Sehingga mungkinkah ada sesuatu yang diketahui makhluk tapi tidak diketahui Allah? Mustahil. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka menyembah Tuhan selain Allah, alasannya adalah yang kami sembah itu pemberi syafaat kami di sisi Allah. Kata Allah, apakah kalian mau memberitahu Allah tentang sesuatu yang dia nggak pernah ngerti kalau itu ada di langit dan di bumi? La'amma subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Orang musyrik meyakini bahwa arwah yang mereka sembah akan mengantarkan doa mereka kepada Allah. Jadi yang dimaksud pemberi syafaat di sini, mereka itu adalah pemberi syafaat kami kepada Allah. Itu maknanya mengantarkan doa mereka kepada Allah. Kok bisa Pak dimaknai seperti itu? Sebab orang musyrikin Quraisy itu nggak percaya dengan akhirat. Berarti syafaat di sini bukan syafaat di akhirat, tapi syafaat di dunia. Syafaat di dunia dalam urusan gaib adalah yang disembah ini punya arwah, yang arwah ini akan mengantarkan doa hamba kepada Allah. Maka dia berdoa di kuburan A, dia berdoa di kuburan B, di apalagi di tempat-tempat keramat dan seterusnya. Karena dia yakini di sini ada arwah yang akan mengantarkan doaku kepada Allah. Dan itulah kesyirikannya orang musyrik jahiliyah. Berarti kalau ada orang sekarang yang praktek kayak gitu, ya dia ikutan musyrik, sama seperti orang musyrik jahiliyah. Padahal Allah menegaskan bahwa Allah tidak pernah tahu kalau ada makhluk yang bertugas seperti itu. Apakah mungkin di alam ini ada sesuatu yang tidak pernah Allah ketahui? Di mana akalmu? Itulah contoh keyakinan yang menyimpang. Sehingga kalian meyakini sesuatu, tapi Allah tidak pernah tahu ada seperti itu. Berarti itu jelas keyakinan yang salah. Bisa dipahami ya? Baik. Saya ulangi ya. Berarti akidah yang benar tadi, definisinya apa? Keyakinan yang sesuai dengan realita. Akidah yang salah, keyakinan yang tidak sesuai realita. Baik. Contoh yang lain.
Orang Yahudi meyakini bahwa kalaupun mereka salah, mereka akan diadab di neraka, tapi hanya beberapa hari saja. Setelah masa adab berakhir, tempat mereka di neraka akan digantikan oleh kaum selain Yahudi. Allah berfirman tentang keyakinan ini. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Mereka mengatakan, kami tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Qul, sampaikanlah wahai Muhammad, attakhadtum indallahi ahdan. Apakah kalian sudah mengambil perjanjian dengan Allah? Fala yukhlifallahu ahda, sehingga Allah nanti tidak akan menyalahi janji itu. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah kalian bicara atas nama Allah yang kalian nggak punya landasannya? Ngomong kok ngawur. Sehingga dia punya keyakinan tertentu. Tapi berdasarkan ngawur, nggak diterima. Baik. Dari sinilah bahwa ketika orang itu punya keyakinan tertentu, sementara dia tidak punya sumber yang valid, maka keyakinan itu masuk kategori keyakinan yang salah. Demikian pula, semua anggapan yang salah ini dibantah oleh Allah. Allah mengatakan, Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu. Sebaliknya, orang yang berbuat salah dan dia diliputi dengan dosanya, faulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun. Baik. Dan secara umum begini jamaah. Kenapa seseorang itu punya keyakinan? Sumber keyakinan kurang lebih ada 3. Yang pertama adalah wahyu. Dan inilah yang diajarkan kepada kita. Kalau kamu mau meyakini sesuatu, sumber yang paling valid hanya satu, yaitu apa? Wahyu. Yang kedua, budaya. Ini yang paling parah. Sehingga ada banyak orang yang dia punya keyakinan tertentu berasal dari yang tadi ya. Jarine wong tua. Jarine. Orang musyrikin banyak sekali punya keyakinan karena ngikuti ajaran leluhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana pembelaan mereka terhadap ajaran leluhur sampai mengalahkan wahyu. Seperti di ayat ini. Allah Ta'ala mengatakan illa qala mutrafuha. Di surat Az-Zukhruf ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Bahkan ini sudah sampai jadi informasi baku yang terjadi secara berulang. Informasi baku itu kejadiannya tidak cuma sekali, tapi berulang. Setiap kali ada seperti ini, mereka seperti itu. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Demikianlah setiap kali kami mengutus seorang rasul sebelummu wahai Muhammad fi qaryatin, di negeri manapun, illa qala mutrafuha, kecuali orang yang punya status sosial di sana mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami jumpai leluhur kami sudah mengikuti ajaran agama tertentu dan kami mengikuti apa yang menjadi ajaran mereka. Sehingga budaya dalam hal ini dijadikan sebagai sumber akidah. Maka ini pasti salah. Dan bahkan dalam sejarah perjalanan para nabi, banyak sekali di antara musuh-musuh nabi itu yang mereka menolak dakwah nabi dengan alasan budaya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ketika mereka diperintahkan ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka bilang kami mencukupkan diri dengan mengikuti apa yang kami jumpai dari leluhur kami. Ajaran leluhur dijadikan sebagai alasan untuk menolak kebenaran. Berbudaya itu boleh nggak? Berbudaya itu boleh nggak? Boleh, tapi jangan jadikan agama. Jangan dijadikan agama. Kalau budaya sudah sampai dijadikan sebagai agama, nanti budaya itu yang mewarnai keyakinan, mewarnai akidah seseorang, yang mewarnai apalagi aktivitas seorang hamba, walaupun bertentangan dengan syariat. Dan masing-masing daerah kan berbeda-beda ya. Misalnya tentang hari sial ya. Kalau di Solo hari sial tanggal berapa? Nah, semua bulan Suro ya. Termasuk kan? Jadi Solo dan Jogja kan semadhab dalam masalah ini.
Sehingga mereka punya keyakinan ulan suro, ulan ciloko. Yeah. Jawa Timur beda, Pak. Di Jawa Timur bulan sial itu bulan Dzulqa'dah, ulan selo. Makanya disebut ulan selo, kesesel Allah. Sehingga dia, orang Jawa Timur itu, kalau ulan selo itu pantangan hajatan. Kalau orang Jogja dan Solo, pantangan hajatan di bulan Suro. Nah, yang repot, asli Jawa Timur, tinggal di Jogja. Nah, itu repot. Baik. Maka kalau orang sudah menjadikan budaya sebagai agama, nanti dia akan mewarnai akidah. Nanti yang Sunda beda lagi. Sehingga pohon-pohon disarungi, apa-apa disarungi. Ajaran apa itu? Sunda Wiwitan. Ya, Sunda Wiwitan kan semua disarungi. Terus yang mana yang harus kita pakai? Karena masing-masing daerah punya budaya yang berbeda dan membawa keyakinan yang beda. Maka keyakinan orang A berbeda dengan keyakinan masyarakat B. Dan itu akan membuat mereka jadi carut marut. Makanya budaya jangan pernah dijadikan sebagai agama. Sebab itu akan menimbulkan kerancuan dalam berakidah, yang kerancuan dalam berkeyakinan, karena budaya masing-masing daerah itu beda. Dalam satu pulau saja sudah beda-beda.